Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Mudi Santosa selaku Direktur Utama Mudi Santosa Training and Consulting, Pak Prof. Muklis, Bapak Ibu peserta webinar pengadaan, dan narasumber yang paling penting pada hari ini adalah Bapak Rangga Dwi Utama, fungsional PBJ Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan beliau juga selaku Koordinator Divisi 4 Bidang Kemitraan DPN IFI. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang diskusi dan belajar bersama di grup Mudi Santosa ini. Menunggu cewek cantik di simpang pertigaan. Perut lapar, makanlah ketan. Salam kompak, salam pengadaan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Pilih baju yang modelnya keren. Rasa capek, istirahat di warung kopi. Hari ini MSTC memang keren. Karena narasumbernya ahli pengadaan dari IPI. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, kami akan membacakan tata tertib pelaksanaan. Yang pertama adalah peserta mengikuti acara ini sesuai dengan waktu pelaksanaan. Kemudian narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Kemudian peserta yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengetik di kolom chat yang telah tersedia atau mengklik tombol raise hand apabila ingin bertanya langsung dengan narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau post test sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan webinar pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi dari narasumber, sesi tanya jawab, closing statement, dan penutup. Bapak Ibu sekalian, palinglah enak makan pempek adaan, pempek dibuat oleh Cik Emma. Mari kita jaga kekompakan dan kebersamaan, wujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mengikuti acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber. Adapun materi kita pada hari ini adalah uji kompetensi pengadaan barang dan jasa bagi personil lainnya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 2 sampai dengan selesai. Kepada peserta yang sudah hadir pada hari ini, marilah kita bersama-sama meramaikan acara ini dengan berpartisipasi dan bertanya jawab terkait dengan materi ini. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Rangga Dwi Utama untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nasir Pelaju. Namanya di Zoom Nasir Pelaju, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam pengadaan. Yang kita hormati, kita banggakan Pak Muji Santosa dan juga Mas Muklis Isnaini, kemudian moderator Pak Nasir, dan seluruh rekan-rekan peserta kelas khusus
Muji Santosa Training and Consulting. Kita ketemu lagi di kelas MSTC, kelas online ya. Hari ini saya diperintahkan Pak Muji menyampaikan materi mengenai uji kompetensi pengadaan barang jasa bagi personil lainnya ya. Yang keputusan debutinya sebenarnya terbit 1 Desember, tapi hiruk pikuknya kalah ya Pak dengan SE1 2024. Wah, sampai berkali-kali Zoom SE1 ya. Nah, jadi sebenarnya di Kepdep 46 ini memberikan alternatif jawaban atas SE yang dikeluarkan. Bagaimana pemenuhannya, kalau memenuhi bagaimana proses ujiannya, ini tertuang di dalam eh, Kepdep 3 nomor 46 tahun 2023. Ya, jadi Kepdep ini berisi bagaimana uji kompetensi bagi kompetensi PBJ bagi personil lainnya. Tadi Mas Muklis sudah membuka ya siapa itu personil lainnya ya. Apakah ada di Pemda? Nah, kita coba baca dari regulasi-regulasi yang ada saja, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Nasir ya. Saya lanjutkan. Jadi yang kita bahas ini sebenarnya Kepdep 3 46 2023 yang turunan dari Per-LKPP 7 dan Per-LKPP 16 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12, sorry, Perpres 16 bagaimana telah diubah dengan Perpres 12. Karena dalam konsideran menimbangnya di Kepdep 3 nomor 46 ini mengambil di Perpres 16 tahun 2018. Oke. Jadi di sini di konsideran menimbang disebutkan melaksanakan amanat pasal 88 huruf B dan C Perpres 16 2018. Apa isinya pasal 88 huruf B? PPK Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN TNI Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Nah, ini di sini ada ASN nih, kita ASN. Tapi ASN yang di mana dulu nanti diatur di dalam Perpres 12. Kemudian PPK Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personil lain sebagaimana maksud di dalam pasal 74 ayat 1 huruf C wajib memiliki sertifikat kompetensi. Dua aturan ini menjadi relaksasi ya setelah terbitnya SE1 2024. Nah, kemudian saya tarik lagi ke 74 B-nya. 74 B-nya di sini ASN, TNI, Polri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan atau personil selain yang dimaksud pada huruf A dan B. Jadi sumber daya pengelola fungsi, sekarang namanya sumber daya pengelola fungsi kan cuma ada dua Bapak Ibu ya. Dia pengelola pengadaan barang jasa, yang kedua adalah personil lainnya. Nah, Kepdep ini mengatur bagaimana uji kompetensi personil lainnya. Karena personil lainnya wajib punya kompetensi. Gitu alurnya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi hanya di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian atau personil lain selain eh, huruf A dan huruf B. Nah, nanti munculnya di mana? Di aturan turunannya ya. Oke. Jadi siapa itu personil lainnya yang tadi dibahas Mas Nuklis ya? Saya ngambil di Perpres 12 2021 pasal 1 ya. Kemudian di PRKPP 7 2021 pasal 1 juga. Jadi ya personil lainnya adalah ASN. ASN ini kalau lihat undang-undang ASN bisa PNS, bisa P3K ya. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan. Nah, muncul lembaga baru di Kepdep 3 nomor 46. Siapa itu personil lainnya? Sumber daya manusia. Karena ini kan Kepdepnya untuk uji kompetensi personil lainnya. Nah, di dalam pendahuluannya disebutkan sumber daya manusia pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara yang menjalankan tugas di bidang pengadaan barang jasa sebagai Pokja dan PP. Itu udah nambah satu Bapak Ibu ya. Ada TNI, Polri, BIN. Ini di Kepdep 3 nomor 46 tahun 2023. Oke. Ngapain sih personil lainnya ini? Personil lainnya ini kan bagian dari sumber daya pengelola fungsi, selain pengelola pengadaan. Nah, sumber daya pengelola fungsi ini bekerja melaksanakan fungsi pengadaan barang jasa di lingkungan KLPD. Nah, jadi kalau kita di pemerintah daerah, maka yang akan melaksanakan fungsi pengadaan sampai sejauh ini masih dua ya Bapak Ibu ya. Ada pengelola pengadaan, satu lagi personil lainnya.
Karena sumber daya pengelola fungsi ada dua tuh nomenklaturnya, satu pengelola pengadaan JF ya, satu personil lainnya. Nah, ditugaskan sebagai apa sih personil lainnya ini? Maka pertama adalah PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, kemudian kepala UKPBJ dan pengelola LPSE. Jadi inilah personil lainnya, tugas dari personil lainnya. Gitu. Jadi kalau tadi Mas Muklis PHKPA bukan personil lainnya, ya bukan. Karena tidak termasuk di sini. Oh, bagaimana kalau dia merangkap sebagai PPK? Kalau kita lihat definisi PPK kan, pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan. Nah, itu kewenangan itu udah miliknya si PAKPA gitu, Pak Ibu ya. Oke, kemudian bertu kan tadi ada 5 Bapak Ibu ya, ada 5 ini ya. Ada sebagai PPK, PP, Pokja, Kepala UKPBJ, dan pengelola LPSE. Jadi ABC ini ujian kompetensinya dengan sertifikat kompetensi. Tapi kalau D dan E hanya dengan sertifikat pelatihan. D dan E ya, tahun ini kan mulai ada tuh. Nah, untuk personil lainnya yang bertugas sebagai PPK bisa di mana saja sih? Bisa di kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Nongolnya di mana? Kepdep 3 nomor 46, lampiran 2. Artinya, personil lainnya yang bertugas sebagai PPK bukan PAKPA gitu ya. Nah, ini ada di Kepdep 3 nomor 46 tahun 2023. Kemudian yang bertugas sebagai PP atau Pokja, personil lainnya yang bertugas sebagai PP atau Pokja, maka di mana saja? Ya jelas ya di pasal 74A ayat 4, di kementerian lembaga yang dikecualikan, hanya kementerian lembaga loh Bapak Ibu. Tidak ada ini ya, tidak ada pemerintah daerah, dia hanya kementerian lembaga yang dikecualikan dalam kewajiban memiliki pengelola pengadaan. Jadi kalau pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemilihan Pokja PP siapa? Ya JFPPBJ, wajib memiliki JFPPBJ. Kemudian dikecualikannya dalam hal apa? Nilai atau jumlah paket pengadaan. Ini dulu aturannya terbit ketika kita JF masih menganut angka kredit dari jumlah paket ya, dari butir kegiatan per paket. Mungkin kalau nanti direvisi, Perpresnya ini jadi nggak berlaku lagi. Atau yang kedua, sumber daya pengelola fungsi yang dilakukan oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka, kembali ke yang sebelumnya tadi, tugas personil lainnya ada 5, yang relevan di pemerintah daerah, berarti tinggal 3 Bapak Ibu. PPK, Kepala UKPBJ, pengelola LPSE. Karena kalau bertugas sebagai PP Pokja dibatasi di KL dengan nilai jumlah pengadaan yang tidak memenuhi angka kredit atau prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Plus ditambah tadi BIN ya kalau di Kepdep 46. Oke, kemudian berkedudukannya di mana? Personil lainnya karena dia bagian dari sumber daya pengelola fungsi pengadaan, maka berkedudukan di UKPBJ kecuali ditugaskan sebagai PPK. Nah, kalau Pak Muji kan sering menyampaikan ke kita 4L, sekarang ditambah mata ya. Nah, ini kan bisa kita runut pakai logika terbaik ya. Sumber daya pengelola fungsi ada 2, pengelola PBJ dan personil lainnya. Pengelola PBJ wajib dimiliki KLPD untuk apa? Pokja dan PP. Maka dia wajib berkedudukan di UKPBJ. Nah, ketika personil lainnya yang bertugas sebagai PPK, itu ya, bukan dijabat oleh PKP ya tadi ya, bertugas sebagai PPK, maka dimungkinkan tidak berkedudukan di UKPBJ, ya tetap di OPD-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apakah wajib memiliki kompetensi? Wah, nah ini ada aturannya di Perpres 16/12 gitu ya. PKPP 7. Jadi kalau di Perpres bunyinya wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Kalau di PKPP 7 wajib memiliki kompetensi sesuai dengan penugasannya. Nah, jadi ada 5 tadi penugasan. 5. Secara umum 5. Begitu dikerucutkan ke Pemda tinggal 3 tadi. Nah, tinggal 3. Kalau bentuknya sertifikat ujian kompetensi, maka tinggal 1 PPK kan. Karena Kepala UKPBJ dan pengelola LPSE nantinya hanya sertifikat mengikuti eh, diklat. Oke. Kemudian apa saja sih ketentuan dan persyaratan untuk uji kompetensi bagi personil lainnya ya? Mudah-mudahan udah clear ya Bapak Ibu ya, terkait personil lainnya, berkedudukan di mana, bertugas sebagai apa gitu ya. Maka alternatif di SE, di Perpres kan kalau kita daerah belum punya atau sudah punya tapi merasa belum cukup,
Maka yang bisa ditugaskan sebagai PP Pokja kan sesuai 74B itu PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat PBJ dasar atau level 1. Bukan personil lainnya. Bisa aja kan dibunyikan di personil lain, itu bisa ASN, bisa P3K ya. Oke, jadi di Kepdep 3 ini, yang tadi sebagian saya cuplik di atas ya, uji kompetensi personilnya ditujukan untuk KLPD yang menjalankan tugas di bidang pengadaan barang jasa sebagai PPK, atau yang kedua, di kepolisian, di TNI, di BIN yang menjalankan tugas di bidang pengadaan barang jasa sebagai Pokja atau PP, namun tidak sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Ini suka ada yang nanya nih, kenapa MOOCPP dibuka untuk umum? Ya silahkan saja Bapak Ibu menambah kompetensi, tapi nanti ujian kompetensinya tidak diperuntukkan bagi pemerintah daerah, gitu ya. Dan MOOCPP itu beda dengan MOOCPPK tipe C ya. Kalau PPK tipe C, begitu mengikuti MOOC dapat sertifikat, maka sudah dianggap punya kompetensi PPK. Tapi kalau PP, Bapak Ibu harus uji kompetensi lagi. Sebenarnya dulu sudah jelas di Kepdep 2 itu ya. Diperjelas lagi di sini 46 2023. Nah, apa saja persyaratan kompetensi PPK buat kita yang di daerah nih, barangkali mau menugaskan selain PA-KPA. Pertama, memiliki sertifikat dasar atau level 1, kemudian paling rendah D4 atau S1 atau 3A gitu ya. Nah, pengalamannya, nah, kalau dulu kan harus 2 tahun Bapak Ibu ya. Seperti kita yang menjadi pengelola PBJ, maka sekarang alternatifnya ada 3 ya. Pertama, punya pengalaman 2 tahun sebagai PPK. Kemudian atau pengalaman punya satu jenis pengadaan, mau barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, minimal 10 paket. Nggak harus 2 tahun ini. Yang penting dia punya 10 paket. Atau 2 jenis pengadaan, masing-masing 5 paket. Barang 5 paket, kemudian jasa lainnya 5 paket. Itu sudah bisa jadi pengalaman. Ada surat tugas, kemudian portofolio, setiap indikator kompetensi. Nanti PPK ada 84 itu ada sekitar 8 Bapak Ibu ya. Kita lihat untuk indikator kompetensi PPK. Nah, kemudian kalau dia ternyata selama ini menjadi PPK, karena kan 3 ya kompetensinya ya, perencanaan, pengendalian kontrak, swaklola. Ternyata dia baru 2, perencanaan dan pengendalian kontrak swaklola belum ada. Maka dimungkinkan di Kepdep 346 ini, khusus jenis kompetensi swaklola, apabila belum ada hasil kerja pengalaman, dapat menggunakan kajian. Hanya khusus swaklola ya Bapak Ibu ya. Khusus swaklola. Kemudian terakhir ada formulir. Nah, ini biasa kalau mau kompetensi ada formulir APL 01 dan 02. Ini buat teman-teman yang masuk kategori harus punya personil lainnya sebagai PP Pokja atau PP ya tadi berarti ya. KL paket sedikit kayaknya kemudian TNI Polri BIN tadi ya. Nah, maka ini persyaratan kompetensinya. Kalau teman-teman dari Pemda ya ini diabaikan saja. Pengalaman sebagai Pokja sama 2 tahun atau satu jenis pengadaan minimal 10 paket atau 2 jenis pengadaan minimal 5 paket. Nah, ini kan biasanya kalau awal baru jadi Pokja, evaluasi penawaran ya, yang model seleksi ya, yang nilai terendah dan lain sebagainya, atau sanggahan belum ada, bisa buat kajian. Hanya 2 itu yang dibuka untuk buat kajian. Nah, ini yang PP. Jadi PP itu nggak cukup MOOC Bapak Ibu. Jadi kalau saya pegawai Pemda, ikut MOOC PP ya memang untuk meningkatkan kompetensi saja gitu ya. Tidak bisa hasil MOOC PP jadi dasar eh, sertifikat kompetensi karena harus ada uji kompetensinya lagi. Ini sama ya tadi PP. Kalau PP nggak ada bikin kajian Bapak Ibu ya. Kalau PP bikin kajian nggak pernah jadi sumber daya pengelola fungsi berarti. Nah, bagaimana pelaksanaan uji kompetensinya? Jadi dilaksanakan oleh Direktorat Sertifikasi LKP, Profesi LKPP, bisa bekerja sama dengan lembaga LPPBJ sebagai pelaksana uji kompetensi tipe A gitu. Bisa juga instansi lain Pak kalau di Kepdep 2 itu ya. Di sini pun nanti ada penjabarannya. Nah, ini jenis kompetensi yang diujikan, yang PPK ya. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nanti ada 3 indikator kompetensi, penyusunan spesifikasi. Ini sama kayak mau PPK tipe C Bapak Ibu ya, hanya levelnya level 3 ini nanti.
kemudian penyusunan perkiraan harga, perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan. Yang kedua, pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, meliputi perumusan kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, kemudian serah terima. Yang ketiga adalah swaklola, Bapak Ibu ya. Bagaimana pengelolaan PBJ secara swaklola, kemudian analisis dan pemecahan masalah teknis operasional pada PBJ secara swaklola. Level 3, Bapak Ibu ya. Level 3. Nanti kita bahas levelingnya. Ini Pokja pemilihan, ada satu kompetensi ya, pemilihan penyedia. Nah, kalau kayak Pak Nasir, JF, empat-empatnya dia udah punya tuh Bapak Ibu ya. Kemudian meliputi review, penyusunan dokumen pembelian, evaluasi penawaran, penilaian kualifikasi, negosiasi, pengelolaan sanggahan, dan penyusunan daftar penyedia. Tadi khusus 3 dan 6, kalau nggak punya, boleh menyusun kajian. Untuk Bapak Ibu yang instansinya memungkinkan punya personil lain ya. Oke, ini sama level 3. Ini PP ada 6 ya, berkurang 1, nggak ada pengelolaan sanggahan. Tapi ditambahkan yang e-purchasing ya, e-purchasing. Ini level 2 Bapak Ibu ya. Nah, nanti uji kompetensinya itu ada 2 metode Bapak Ibu. Verifikasi portofolio dan tes tertulis. Jadi kalau Bapak Ibu yang Pemda fokusnya yang PPK nih. Barangkali mau mengangkat PAKPA atau nanti dalam draft perubahan Perpres, oh ada persyaratan yang merangkap PPK harus punya kompetensi. Nah, maka ini mekanismenya. Jadi verifikasi portofolio adalah menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap jenis kompetensi. Buktinya apa? SK sebagai PPK, Pokja atau PP, dan dokumen pengalaman yang tadi ya, pengalaman 2 tahun, atau satu paket 10 satu jenis pengadaan 10 paket, atau 2 jenis pengadaan masing-masing 5. Kemudian dokumen pembelajaran mandiri, yang tadi evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggahan. Kalau untuk Pokja, kalau PPK untuk yang swaklola. Tuh. Kemudian batas waktunya 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Paling lama 5 tahun sebelum pendaftaran uji kompetensi. Bobot verifikasi portofolio adalah 60%. 60%. Kelulusan berapa? Passing grade-nya Bapak Ibu? 70. 70. Jadi kalau dokumennya oke, bagus gitu ya, Bapak Ibu bisa maksimal dapat nilai 100 gitu ya. Dikalikan bobot udah dapat nilai 60. Udah dapat nilai 60. Nah, yang kedua adalah tes tertulis. Tes tertulis. Jadi mengukur pengetahuan dan pemahaman personil lainnya. Jadi tidak ada wawancara lagi nih kalau di Kepdep 346 Bapak Ibu ya. Untuk dapat menganalisis gitu ya. Karena mungkin permintaan banyak ya, efektif dengan portofolio dan uji tes tertulis ini. Pelaksanaannya berbasis komputer ya. Open book secara daring dengan sarana prasarana yang ditentukan oleh LKPP. Biasanya ada verifikasi dulu kayak yang level 1 ya. Jadwalnya kapan? Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP. Materinya, kalau PPK ada 40 soal, pilihan ganda ya. Yang sudah pasti ada jawabannya Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih ya. Kemudian kalau Pokja 35, kalau pejabat pengadaan 30. Karena tadi pejabat pengadaan kan cuma 6 indikator kompetensi ya. 6 kali 5, 30. Tadi PPK 8, Pokja 7. Waktunya kalau PPK 120 menit, kalau Pokja 100 menit, kalau PP 90 menit. Bobotnya 40%. Jadi nanti dijumlahkan hasil tes tertulis plus hasil verifikasi portofolio. Ini jadwalnya Bapak Ibu ya. Kalau lihat di media sosialnya Posdiklat SDM PBJ LKPP ya. Kalau yang di Pemda nih mau ke PPK tipe B, maka awal Februari sudah dibuka ya pelatihannya. Pelatihannya ya, ujiannya nanti tentunya setelah selesai mengikuti pelatihan. Bahkan sudah ada uji coba PPK tipe A nanti di 1 Juli ya. Nah, kalau yang Bapak Ibu di KL yang memenuhi kriteria memiliki personil lain sebagai Pokja PP itu jadwalnya ya. Itu jadwalnya. Oke, kemudian dokumen portofolio. Nah, ini tadi kenapa dia level 3, level 2 Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kan tingkat dasar diubah menjadi level 1 ya. Level 1 entry level ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti naik ke level 2. Nah, kalau PPK tipe C ini cukup dengan MOOC tanpa ujian. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil yang di KL tadi, mengambil PP, pejabat pengadaan, maka mengikuti ujian kompetensi.
naik ke PPK tipe B ya, level 3 atau Pokja tadi ya, level 3. Tuh. Paling tinggi sejauh ini masih di level 4. Oke, kalau bicara portofolionya, pertama bagi mereka-mereka yang memang sudah punya sendiri ya, dari hasil kerja sendiri sebagai PPK nih, di kompetensi melakukan perencanaan, maka pada indikator kompetensi penyusunan spesifikasi teknis dan KAK, dokumen hasil kerjanya ada, sekarang disebutkan ada dokumen utama, dokumen pendukung Bapak Ibu. Nanti pengaruh ke penilaian ini. Jadi dokumen utama berupa spektek atau KAK-nya, gitu ya, spektek atau KAK-nya. Nanti dokumen pendukungnya, dia ada KAK kegiatan. KAK kegiatan. Kemudian standar. Misal kalau Bapak Ibu menyusun spesifikasi barang-barang tertentu yang ada standarnya, nah itu bisa digunakan sebagai dokumen pendukung. Atau katalog produk dari penyedia, atau jurnal atau informasi hasil penelitian. Bagi yang mau PPK, silahkan ini dikumpulkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak cukup hanya dokumen utama, pengaruh ke penilaian nanti. Kemudian yang kedua penyusunan HPS, maka dokumen utamanya adalah dokumen perkiraan harga. Dokumen pendukungnya ada kertas kerja Bapak Ibu. Memang seharusnya kan ada kertas kerjanya gitu ya. Kemudian spesifikasi teknis yang tadi dihasilkan di nomor 1 itu jadi pendukung di nomor 2 ya. Kemudian data atau informasi yang dapat digunakan untuk menyusun perkiraan harga sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga kompetensinya adalah perumusan pemaketan. Dokumen utamanya berupa pemaketan dan cara pengadaan yaitu RUP Bapak Ibu. RUP tidak ada dokumen pendukung. Yang kompetensi ketiga. Kemudian kompetensi kedua ya, melakukan pengelolaan kontrak. Tadi kan perencanaan, ini pengelolaan kontrak. Maka indikator kompetensi yang pertama adalah perumusan kontrak dalam bentuk surat perjanjian. Nah, dokumen utamanya apa? Ya dokumen kontrak, si surat perjanjiannya. Kemudian dokumen pendukungnya ada rancangan kontrak yang disusun sebagai bagian dokumen persiapan pengadaan. Kemudian ada berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian ada dokumen hasil pemilihan, BAHP mungkin ya, atau summary reportnya di bawah. Ada juga surat penetapan pemenang. Ini dokumen pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah mampu melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak. Maka dokumen utamanya berupa dokumen pengendalian pelaksanaan kontrak, laporan pengawasan dan pengendalian ya. Dokumen pendukungnya bisa kurva S, diagram batang, dokumen rencana, atau dokumen laporan kemajuan, output pelaksanaan pekerjaan. Kemudian di indikator kompetensi yang ketiga yang serah terima Bapak Ibu ya. Dokumen utamanya ya berita acara serah terima. Pendukungnya adalah berita acara pemeriksaan ya, atau uji mutu atau kualitas, kemudian dokumen kertas kerja pemeriksaan. Oke, ini nanti pengaruh ya Bapak Ibu ya sekali lagi. Ketersediaan dokumen utama dilengkapi pendukung itu bikin nilai Bapak Ibu maksimal. Kemudian yang swakelola pertama melakukan analisis ini, maka dokumen utamanya berupa dokumen analisis permasalahan. Kalau yang pengelolaan PBJ secara swakelola, maka dokumen utama berupa laporan pelaksanaan pekerjaan swakelola. Ini bisa mengacu ke MDS swakelola Bapak Ibu ya. Kemudian dokumen pendukung. Oh, ada RUP-nya, ada spektek atau KK swakelolanya, ada dokumen persiapannya gitu ya. Penetapan sasaran, SK tim-tim penyelenggara swakelola, penetapan rencana, penetapan jadwal, RAP, penetapan dokumen kerjasama, dan penetapan rancangan kontrak swakelola. Ini kalau PPK ya Bapak Ibu ya. PPK dan punya pengalaman sendiri sebagai PPK. Bagaimana kalau Pokja? Nah, ini buat barangkali di sini ada dari instansi non pemerintah daerah ya. Yang dari TNI Polri gitu ya, atau BIN. Nah, maka ini yang dipersiapkan untuk uji kompetensi personil lainnya. Yang pertama review ya. Review dokumen utama berupa berita acara review, kemudian ini ada MDP ya, LDP dan LDK dan summary report untuk penyusunan dan penjelasan, kemudian evaluasi penawaran dengan berita acara evaluasi penawaran, kemudian dokumen pendukung berupa kertas kerja evaluasi penawaran. Kemudian penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan,
Oh sorry ini. Oh ini evaluasi kualifikasi ya Bapak Ibu ya. Berupa hasil penilaian kualifikasi dan kertas kerja evaluasi kualifikasi. Kemudian yang sanggahan berupa summary report yang memuat sanggahan dan jawaban dan lampirannya. Kemudian negosiasi teknis dan harga, berita acara sama kertas kerjanya, kemudian penyusunan daftar penyedia. Nah, ini 7 indikator kompetensi yang uji kompetensi personil lainnya untuk Pokja pemilihan. Lalu yang pejabat pengadaan ada review ya, penyusunan penjelasan sama evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur, penilaian kualifikasi ya, kemudian negosiasi, dan terakhir e-purchasing dan pembelian melalui toko daring. Jadi kalau pejabat pengadaan ini tidak ada dokumen pendukung ya, hanya dokumen utama semua. Beda dengan PPK tadi atau Pokja. Oke. Nah, bagaimana kalau tidak punya pengalaman atau hasil kerja sendiri? Bisa menyusun kajian pada indikator kompetensi tertentu. Kalau PPK khusus pada swakelola Bapak Ibu. Kalau Pokja khusus evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggahan. Nah, isi kajiannya ini sudah diatur di Kepdep 3 nomor 46. Mencakup penjelasan paket pengadaan yang dikaji sesuai indikator kompetensi yang disebutkan di angka 2 ini. Menggunakan metode STAR Bapak Ibu ya. Apa itu STAR? Di sini disebutkan kalau dia PPK, jenis kompetensinya swakelola, indikator kompetensinya pengelolaan swakelola, nah, maka STAR-nya ini Bapak Ibu, isi kajiannya. Nah, jadi di S-nya ini menjelaskan peran tugas PPK dalam melakukan swakelola, gambaran paket pekerjaan, termasuk tipe swakelola yang dipilih. Kemudian T-nya itu time, kapan dilaksanakan swakelolanya. Harus diceritakan nih di dalam kajiannya. Kemudian yang ketiga adalah A, action ya, bagaimana tahapannya, termasuk dokumen yang digunakan. Yang terakhir bagaimana hasilnya result ya. Apakah sumber daya mencukupi dalam pengelolaan swakelola tersebut. Jadi sudah ada panduannya Bapak Ibu ya, yang mau kompetensi PPK tapi tidak punya pengalaman sendiri. Kemudian yang kedua adalah yang indikator kompetensi analisis dan pemecahan masalah. Analisis dan pemecahan masalah. Maka startnya adalah pertama peran atau tugas PPK dalam melakukan swakelola. Gambarannya sama ya. Kemudian kapan dilakukan pun sama, tapi actionnya beda. Beda dengan yang indikator kompetensi pertama. Actionnya ini apa kendala yang dihadapi. Kemudian pada tahap mana kendala tersebut terjadi, bagaimana cara mengatasi permasalahan teknis. Kemudian resultnya juga beda, apakah upaya tersebut dapat mengatasi permasalahan. Kemudian yang Pokja tadi boleh kan, yang evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah. Maka konsep STAR-nya ini S-nya adalah apakah peran dalam melakukan evaluasi penawaran tersebut, kemudian menceritakan paket pekerjaan dan metode evaluasi yang digunakan, apa dasar pertimbangannya, kemudian kapan dilakukan evaluasi penawaran, kemudian bagaimana cara melakukan evaluasi penawarannya, termasuk dokumen yang digunakan dan kriteria penilaiannya. Terakhir adalah terdapat sanggahan dari hasil evaluasi. Kalau yang kajian terkait kompetensi pengelolaan sanggah, maka S-nya adalah sama tadi, peran dan tugas pekerja pemilihan. Kemudian T-nya kapan menjawab sanggah, di tahapan kapan gitu ya. Kemudian cara pengelolaan sanggah, kemudian apakah terdapat sanggah banding atau pengaduan. Ini panduan untuk menyusun kajian. Pertama bagi PPK yang tidak punya swakelola, tidak pernah. Yang kedua bagi personil lainnya yang ditugaskan sebagai Pokja yang tidak ada dokumen hasil evaluasi penawaran ataupun sanggahan. Ini tahapannya Bapak Ibu, pertama persiapan. Jadi bisa Bapak Ibu instansi mengajukan fasilitasi uji kompetensi bagi personil lainnya, PPK misal gitu yang Pemda ya. Kemudian ini yang harus diisikan. Ini timelinenya 20 hari sebelum pelaksanaan, nanti ditentukan waktu. Di sini sudah detail Bapak Ibu ya di Kepdep 3 ini. Kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan, dilakukan verifikasi, kemudian dinilai dokumen portofolionya, ya, ada pelaksanaan uji tulisnya, gitu ya. Kemudian pasca pelaksanaan nanti ada rekapitulasi penilaian hasil verifikasi.
kemudian nanti diumumkan oleh Direktur Sertifikasi Profesi, sertifikat diterbitkan, ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM. Bagaimana tata cara penilaiannya? Kenapa tadi muncul dokumen utama, dokumen pendukung gitu ya? Jadi tata cara penilaiannya yang administrasi dan portofolio Bapak Ibu ya. Pertama yang skema kompetensi PPK. Administrasi itu nilainya 20. Jadi ada 5 dokumen. APL 0102, SK atau surat perintah, foto dan akun BPSDM itu dapat nilai Bapak Ibu ya. KTP, sertifikat PWJ dasar. Kalau ini lengkap semua Bapak Ibu sudah dapat nilai 20. 20. Nah, kemudian dokumen portofolio. Jadi masing-masing indikator bernilai 10. Tadi PPK ada 8 ya. Ada 8 indikator kompetensi. 3 di perencanaan, 3 di kontrak, 2 di swaklola. Maka 8 kali 10. Total nilainya ada 80. Tambah yang atas tadi. Jadi total nilainya adalah 100. Bagaimana kriterianya? Kalau dia hanya berisikan dokumen utama, nilainya begitu ada dokumen utama 10. Tapi kalau ada dokumen pendukung, maka nilai 10 maksimal ini didapatkan kalau gabungan dari keduanya. Gabungan dari keduanya. Nah, kemudian ini nilai kesesuaian. Kalau dokumen utama dan pendukung lengkap, 10 Bapak Ibu ya. Tapi kalau utama ada, tidak ada pendukung, 5. Kalau dibalik, utama nggak ada, pendukung lengkap, nggak dapat nilai. 0. Oke, kemudian yang pokja pemilihan sama, administrasi juga 20. Ini dokumen portofolionya yang pokja pemilihan ya. Masing-masing bernilai 10 atau 15. Yang bernilai 10 ada yang ini review, pekerjaan penyusunan penjelasan dokumen, pengelolaan sanggahan, negosiasi teknis dan harga, kemudian penyusunan daftar penyedia. Ini 10 nilainya. Kalau dokumen utamanya saja 10, tapi kalau dia ada pendukung maka 10 itu gabungan keduanya. Kemudian portofolionya yang nilai 15. Tadi kan ada 2 ya kalau Pokja ini. Ada yang 10 dan 15. 15 ini untuk yang mana? Yang pekerjaan evaluasi penawaran dengan evaluasi harga terendah ambang batas, yang konsultan ya. Kemudian penilaian kualifikasi pada tender seleksi dan penunjukan langsung. Itu nilainya 15. Sama kalau dokumen utama pendukung lengkap nilainya 10 atau 15. Tergantung tadi ada utamanya atau tidak. Kemudian kalau dokumen utama eh, ada tapi tidak ada pendukung nilainya 5 atau 7,5. Kalau utama tidak ada tapi pendukung ada nilainya 0. Kemudian yang dengan skema pejabat pengadaan. Sama ya, nilai administrasinya total 20, kemudian portofolionya ada 10, ada 15. Dia tidak ada dokumen utama, pendukung Bapak Ibu, jadi nilainya ya 10 itu kalau dokumen utamanya ada, atau ada yang 15 nih, dibagi 2 ya. Kan tadi ada 6 portofolio ya. Kalau cuma dokumen review, penilaian kualifikasi nilainya 10. Tapi kalau penyusunan penjelasan, kemudian evaluasi penawaran, negosiasi, maka nilainya 15. Kemudian penilaian tes tertulisnya Bapak Ibu. Jadi tadi yang portofolionya ya, bagiannya seperti itu, bobotnya 60. Jadi kalau bagus 100 gitu ya, kali 60 cuma dapat 60. Passing grade tulisnya 70. Nah ini yang tes tertulis, yang kompetensi PPK. Tadi ada 8 indikator kompetensi, maka soalnya ada 8 kali 5, 40 selama 120 menit. Soalnya apa saja sih? Ada 2 tipe atau 2 jenis. Pertama simulasi atau studi kasus, yang kedua soal pengetahuan. Simulasi 2 soal, pengetahuan 3 soal. Nilainya berapa? Masing-masing 2. Jadi kalau benar ya 2. Tidak ada pengurangan nilai ya. Salah ya 0. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu di setiap indikator kompetensi masing-masing ada 5 soal. Nilainya berarti
tiap indikator itu 12. 12. 12 dikali 8 nanti 96 total nilainya. Skor tertingginya 96. 96. 40 ya. 120 menit, satu soal 3 menit. Oke. Kalau Pokja 35 soal, 35 soal. Sama masing-masing indikator kompetensi ada 5 soal, 2 soal simulasi atau studi kasus, 3 soal pengetahuan. Total nilainya 84. 84 karena 7 kali 12 tadi ya. Kemudian kalau Pokja pejabat pengadaan 30 soal. 30 soal. Skor tertingginya 72 karena hanya 6 kali 12. Nah, lalu nanti hasil tes tertulisnya dikonversi Bapak Ibu. Karena tadi nilai tertingginya beda-beda ya. Ada 92, ada 84, ada 72. Maka dikonversi dulu. Ini contohnya. Sama-sama nilainya 60. PPK 60, Pokja 60, PP 60. Maka kan dibagi skor tertinggi ya dikonversi ya. Hasil tes dibagi jumlah skor tertinggi. Maka 60 bagi 96, 62,5. Pokja 71,4. Baru di sini diambil bobotnya 60%. Dengan nilai akhir, jadi hasil verifikasi dokumen administrasi dan portofolio dikali 60, konversi hasil tertulis dikali 40 dibagi 100. Contoh, kalau hasil verifikasinya 80, konversinya 62,5. Maka 80 kali 60 ditambah 62,5 kali 40 dibagi 100 sama dengan 73. Lulus nih Bapak Ibu ya. Jadi kriteria penilaiannya cuma lulus dan tidak lulus. Nilai akhir lebih besar atau sama dengan 70 lulus. Kalau kurang dari 70 tidak lulus. Ini contohnya Bapak Ibu ya, yang sudah akhir tahun kemarin. Jadi ini nilainya 77, 83 gitu ya. Nah, portofolionya ini kalau bisa sempurna gini Bapak Ibu, ini kan nilainya 100 ya portofolionya. 60%-nya 60, berarti semua dokumen utama, dokumen pendukung lengkap nih. Tinggal tambah ujiannya saja, walaupun nilainya tidak terlalu besar, tapi sudah ditotalkan menjadi 83. Jadi kategorinya lulus. Kemudian waktu pelaksanaan dan biayanya. Nah, waktu pelaksanaannya 2 hari Bapak Ibu ya. Tes terus hari pertama, verifikasi portofolio hari kedua, uji kompetensinya tersebar, nah, jarak jauh ya. Kemudian biayanya meliputi ini, kalau mau menganggarkan ya nanti, Bapak Ibu di daerah, ini biayanya, asesornya 3 juta, di luar biaya lainnya ya. Asesornya ini 10 peserta 3.600.000, adminnya 300.000. Oke, kemudian itu kan uji kompetensinya Bapak Ibu ya. Untuk memenuhi persyaratan kewajiban punya kompetensi bagi personil lainnya tadi. Oke. Nah, tapi eh, karena tadi cakupan pemilik sertifikat kompetensi ini masih rendah, gitu ya, maka dikeluarkanlah kemarin SELKPP kan, nomor 1. Saya hanya mengulang kembali saja untuk personil lainnya. Kalau belum punya, yang di KLPD di KL dikecualikan tadi, tidak perlu punya JF tapi wajib punya personil lainnya sebagai Pokja PP atau PPK ya, maka Pokja pemilihan beranggotakan saudara personil yang punya sertifikat kompetensi, anggotanya pakai tingkat dasar atau level 1. Kemudian yang PP, kalau personil lainnya nggak ada yang punya sertifikat kompetensi, maka yang punya kalian tingkat dasar atau level 1. Tapi harus menyusun dan melaksanakan rencana aksi pemenuhan kebutuhan personil lainnya. Ini yang PPK, Bapak Ibu ya. PPK pasal 88 tadi, maka eh, alternatifnya ya. Untuk pemenuhannya yang dipaparkan tadi Kepdep 346 itu untuk kompetensi PPK tipe A dan tipe B.
melalui sertifikasi kompetensi PPK yang diselenggarakan oleh LKPP. Kalau tipe C hanya melalui MOOC ya. MOOC kalau atau yang kedua blended learning alternatif ada dua. Tidak ada uji kompetensinya. Kemudian juga diwajibkan menyusun rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Nanti ada sinren aksinya. Nah, sementara ini mengacu kepada SE, kalau belum ada, maka alternatifnya kan di dalam SE ke PA-KPA, karena di PA-KPP 19 kan tidak wajib memiliki kompetensi ya. Tapi kalau masih memerlukan, maka alternatifnya ini. Pertama, menugaskan Pak Nasir itu ya, pengelola PBJ sebagai PPK. Jadi kalau di JF, Pak Nasir JF muda, maka bisa ke 3 tipe. Jadi ini urutan harus dipatuhi nih Bapak Ibu ya, yang di pemerintah daerah. Barangkali nanti ada audit terkait kompetensi kan. Oh saya nggak ada Pak, terus kamu yang tugaskan dulu yang mana gitu. Pengelola PBJ dicek dulu, kenapa nggak ditugaskan? Kecuali dia paketnya banyak dan sebagainya, baru turun ke B ya. ASN atau personil lainnya bersertifikat kompetensi PPK. Kemudian tipe C sementara ini bisa dipakai untuk pelaksanaan tugas tipe A dan tipe B. Yang tipe B bisa untuk tipe A dan tipe C. Oke. Kemudian yang lama yang punya sertifikat kompetensi PPK lama juga bisa disetarakan dengan sertifikat kompetensi PPK tipe B. Nah, bisa naik turun jadi bisa ke PPK tipe A dan C. Atau di KL ini ya, pejabat fungsional analis keuangan negara plus punya sertifikat PBJ dasar atau level 1 atau punya PPK negara tersertifikasi dan sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Atau Bapak Ibu yang punya CCMS tapi terbit paling lambat 31 Desember 2023, bukan tahun ini gitu ya. Tapi harus punya juga level 1 dan mengikuti serta lulus uji kompetensi kaji ulang. Kalau A sampai F nggak ada juga, Bapak Ibu sudah bikin checklistnya, nih orangnya nggak ada nih, udah bertugas semua, maka alternatif terakhir yang cukup punya sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Tapi wajib tadi ya, menyusun rencana aksi pemenuhan. Nah, di sini dibunyikan ya Bapak Ibu ya, efisiensi dan konsolidasi. Konsolidasi nggak usah dibahas deh. Jadi di dalam SE ini disebutkan bahwasanya PPK dilaksanakan dirangkap oleh PA-KPA. Bagian dari upaya mengurangi PPK bersertifikat. Nah, jadi tidak perlu ya. Jadi di Perpres 12 KPA pengadaan barang jasa dapat merangkap sebagai PPK. Kemudian di pasal 7 PLKPP 19 PAKP yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan atau dilaksanakan oleh PPTK Bapak Ibu. Kalau tidak ada penetapan PPK, artinya PPK-nya PAKPA nih ya. Sesuai dengan Permendagri 77. Kemudian PAKPA menugaskan PPTK. Mandat ya, kewenangannya, tanggung jawabnya tetap ada di PAKPA. Tapi wajib memenuhi persyaratan kompetensi. Cuman SE ini merelaksasi ya. Jadi cukup punya sertifikat PBJ tingkat dasar level 1 si PPTK-nya. Saya kira itu Pak Nasir mengenai uji kompetensi personil lainnya. Ya, jadi mudah-mudahan semakin jelas ya personil lainnya ini makhluk apa, di mana kedudukannya gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Oke, terima kasih narasumber yang ganteng, yang montok, Waduh, yang denok. nomor 10 Pak Nasir. Narasumber yang hebat atas materi yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan secara panjang lebar terkait dengan uji kompetensi pengadaan barang dan jasa bagi personil lainnya. Memang materi ini memang cukup menarik, tengah masih hangat-hangatnya dan masih dalam pembahasan setiap fungsional PBJ. Tapi intinya makan nasi lauknya tempe, selesai makan, Cakep. merokok sambil baca koran. Jangan bingunglah dengan surat edaran LKPP, seperti yang sudah disampaikan Cak Rangga, tinggal jalani sesuai aturan. Ya kan? Jadi Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab.
Ini di chat sepertinya sudah banyak sih yang menyampaikan pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan raise hand atau klik di kolom chat. Buat Cak Patmos, Wiyadi Patmos, kami silakan bertanya. Bapak Ibu yang sudah siap, mohon diaktifkan kameranya. Ke pasar buah membeli pepaya, tidak lupa membeli penyedap rasa. Kepada peserta, kami silahkan untuk bertanya. Mumpung narsumnya ahli pengadaan barang dan jasa. Banyak Kapan lagi amat Bapak stok Ibu? pantun, Pak Nasir. Kapan lagi Bapak Pak Ibu? Nasir, Silakan bertanya, Bu. Pak Nasir, Siap. jangan-jangan di sana pembukaan izingnya pakai pantun ya? Biasa kita, Pak. Jadi ya Oh, sedikit meramaikannya. Kalau ya untuk cuman tender takutnya kami kalau gimana? izing pakai pantun, penyedia balas pantun nanti keburu habis waktunya, Pak. Izing sejam pantun-pantun. Jadi memang benar, Cak Rangga, memang pengalaman kami, saya buka dengan pantun, dijawab lagi dengan pantun. Nah, Waktu advising tender itu, saya buka dengan pantun, dijawab lagi dengan pantun. Saya jawab lagi dengan pantun lagi, jadi 4 kali pantun. Benar Pak, tuh kita jawab pengalaman. yang di chat dulu aja tuh, Pak. Siap. Baik Bapak Ibu, silakan bertanya. Kalau misalnya belum ada raise hand, kita coba ke yang sudah di kolom chat sebelum kami sebagai moderator ingin bertanya juga nih. Ada permasalahan juga. Oh, Yang pertama dari Pak Mustajab. Pak Mustajab, mohon izin bertanya. Di instansi kami ada tenaga PJLP yang memiliki kemampuan tentang pengadaan. Bolehkah tenaga PJLP masuk dalam Pokja pengadaan? Thank you. PJLP apa, Pak? Nah itulah, saya juga kurang tahu nih. Mungkin ya aku pikir tenaga ahlinya lebih tahu nih. Pak Mustajab, kami silakan untuk raise hand untuk bertanya langsung ke narsum kita. Karena beliau juga kurang paham juga sih apa sih PJLP ini apa. Pejabat. PJLP. Tata browsing dulu, Pak. Pak Mustajab, PJLP. silakan Penyedia Pak jasa Mustajab. lainnya perorangan, Pak. Oh gitu. Alhamdulillah Pak telah Kalau ketemu benar ya. baru mau klik. Silakan langsung tanggapin Mohon Pak tidak kalau sudah menggunakan ada. singkatan. Aduh, ini kayak debat aja Pak Nosin nih. Silakan Aduh. menanggapin. Silakan menanggapin Pak. Ya, yang di ini instansinya dari mana nih Pak Pak siapa Pak Pak Mustajab dengar ya karena juga nih. pengaruh kan. Iya Kalau nih. dia kalau dia PD Bapak Ibu yang wajib punya JF kan maka seharusnya Desember ini keterisiannya 60% ya Pak Nasir ya. Iya Sesuai betul. rencana aksi ya. Nah, Sesuai begitu belum regenerasi. mencukupi, maka kombinasi Bagus. penugasan Pokjanya kan minimal 1 JF, sisanya PNS yang memiliki sertifikat eh, kompetensi dan atau sertifikat PBJ dasar atau level 1. Jadi kalau mengacu normatif ke Perpres 74B tadi, Pak Mustazab ya, tentunya dia harus PNS statusnya. Eh, itu sih Pak Mustajab ya. Pertanyaan Pak Muji ini susah juga Pak. Sampai kapan rencana aksi ini terwujud? Ini yang menerbitkan Pak yang tahu. Agak pertanyaan ini menjebak juga nih. Kalau kita maunya nggak lama-lama Pak ya, kalau JF ya. Iya siap 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 siap. Oke satu lagi Pak yang sudah ini di kolom chat satu lagi Ibu Aas Masriah. Izin Pak Rangga, bagaimana bisa mengikuti pelatihan kompetensi tersebut dan jadwal informasi bisa dilihat di mana? Terima kasih.
Bu Aas ini kan dari Silakan. Kemenkes ya. Nah, Kemenkes ini tidak dikecualikan dari kepemilikan JF. Kalau Bu Aas mau mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi ya, maka pasti sudah punya akun nih. Pasti sudah punya akun di PPSDM LKPP, Bu ya. Maka akses-akses saja yang MOOC, Bu. MOOC ini per awal atau per hari ini loh ya, itu sudah dibuka beberapa pelatihan ya tentang P3DN. Jadi kalau MOOC sekarang ini, ntar saya bukakan. Ini Pak Nasir ya, Bu Mas Ria dan teman-teman. Ini kan yang MOOC nih. Oh, tinggal lihat di portal KPP, Yang Bu. MOOC Bapak Ibu ya. Kalau yang blended learning PPK tipe B tadi, nunggu informasi di PPSDM, nanti ada link pendaftaran, upload berkas, dan lain sebagainya. Seperti pelatihan penjenjangan. Tapi alternatif buat kita yang mau meningkatkan kompetensi itu ya. Ini beberapa pelatihan sudah dibuka nih Bapak Ibu ya. Beberapa pelatihan sudah dibuka buat teman-teman yang sudah menjadi JF, maka bisa mengambil alternatif pelatihan terkait dengan peningkatan P3DN. Ini bisa. Kemudian di sini ada barang jasa di desa. Bisa. Ini yang MOOC Bapak Ibu ya. Yang MOOC. Tapi kalau nanti pelatihan yang blended learning, kita tunggu dulu dari pengumuman dari PPSDM LKPP. Itu Pak Nasir. Udah yang Oke. raise hand Pak Kris. Semoga Ibu Mas Ria sudah jelas. Kemudian kita lanjut yang sudah raise hand biar adil nih. Kami persilakan Pak Christian PUPR Kabupaten Nia Selatan. Perkenalkan nama dan jabatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Christian Nova Arogea di Ya Pak Kris. instansi Kabupaten Nia Selatan. Jabatan saat ini Kepala Seksi dan juga sebagai PPK. Ah, eh, Pertanyaan saya Pak, ini mengenai jumlah bukti. Kan ada tadi penilaian itu kita lampirkan buktinya untuk kompetensi PPK di tipe B. Ya. Itu contoh untuk satu item kegiatan yang kita lengkapi itu berapa paket jumlahnya? Apakah kalau misalnya ada 10, misalnya 10 paket yang sudah kita kerjakan dalam 1 tahun itu, apakah kita lampirkan yang 10 itu atau kita ambil salah satu contohnya sebagai bukti untuk uji kompetensi? Itu yang pertama. Kedua, apakah pelatihan ini harus berjenjang, Pak ya? Karena memang kami belum mengikuti ini pelatihan tipe C, apalagi tipe B. Jadi tipe C Halo, Pak atau Kris. bagaimana seharusnya? Apakah bisa langsung? Ya, Putus-putus Pak Kris. halo Pak. Ya, jelas. Silakan Pak. Lanjut. Ya, kedengaran Pak. Ya. Pertanyaan saya yang kedua, apakah pelatihan ini uji kompetensi kita ambil dulu yang PPK tipe C, baru lanjut ke tipe B? Itu aja pertanyaannya, Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Christian yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kami silakan Pak Nasum untuk menanggapi finalis. Pak Christian, silakan. Apaan Pak finalis? Oke, kebanyakan pantun sih. Pak Christian gitu ya. Jadi kita bedakan Pak Ya, syarat administrasi dengan dokumen portofolio ya Pak. Kalau tadi ya. administrasi kan Bapak harus punya pengalaman 2 tahun atau pengalaman satu jenis paket pengadaan 10 kan Pak. 10 paket. Kemudian atau 2 jenis pengadaan masing-masing 5. Nah, itu syarat administrasi Pak untuk mengikuti. Tapi kalau dokumen portofolionya Pak, itu cukup satu paket Pak.
cukup satu paket. Jadi kalau Bapak punya satu paket perencanaan yang memenuhi semua dokumen utama dan pendukung, ya cukup Pak. Dan bisa di-mix ya Pak. Katakanlah di penyusunan spek teknya paket A, HPS-nya paket B, itu tidak ada larangan Pak. Jadi tidak harus paripurna dalam 3 jenis kompetensi tadi, satu paket enggak Pak. Bisa berbeda-beda. Itu sih Pak Christian ya. Kemudian yang kedua Pak, oke saya kembali ke persyaratan ya Pak. Kembali ke persyaratan. Apakah harus berjenjang atau tidak ya? Oke, saya kembalikan ke persyaratan PPK. Kalau di persyaratan PPK ini Pak, tidak disyaratkan harus punya sertifikat kompetensi PPK tipe C Pak. Jadi persyaratannya dia cuma sertifikat dasar atau level 1 Pak Kris, kemudian ijazah ya, atau pangkat golongan terbang 3A, pengalaman PPK-nya tadi. Pengalaman ini berarti cuma bukti penugasan ya Pak. Ada surat pernyataan pengalaman tuh kayak selembar, terus dilampiri dengan SK-SK Bapak nih. SK terhadap 10 paket ini atau 5 paket. Kemudian surat tugas, portofolionya cukup 1 per indikator kompetensi. Ya Pak Krisnya hilang lagi. Kemudian formulir APL. Jadi tidak harus berjenjang nih Pak Kris. Kita nggak tahu nanti yang level 4 ya Pak Nasir, karena belum keluar aturannya. Apakah dia harus punya yang level 3 dulu? Kayaknya kalau ke level 4 iya. Kalau ke level 2 di sini tidak diatur Pak Kris ya. Sama kayak itu kan udah naik jenjang tuh level 3 ke 4 PPK-nya, sama kayak Pak Nasir kalau mau ke Madya kan. Maka kan harus lulus uji kompetensi Madya dan punya sertifikat sebagai JF muda gitu. Hilang Pak Nasir, Pak Krisnya kelempar. Di unmute dulu Pak Nasir. Sudah Pak. Kebanyakan panelis. Itu. Oh udah. Pak Sudah Pak, Kris. sudah. Sudah Pak. Pak bisa dipahami Pak ya? Bisa Pak. Jadi tidak harus Pak. Bapak nanti kalau udah ada surat pemberitahuan di PPSDM LKPP, biasanya ada akses pendaftaran, harus cepet-cepet tuh Pak. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang tuh dokumen-dokumen persyaratannya. Gitu Pak Kris ya. Apalagi PUPR kan paketnya rata-rata tipe B dan tipe A ya Pak. Iya Pak, tipe B lebih masuk ke tipe B banyak Tipe kan. B ya Pak ya. Ya, Begitu ya Pak Kris ya. Terima kasih. baik. Oke, Terima kasih Pak Pak Kris. Rangga. Udah Sama-sama. jelas Pak ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Masih Oke. jelas. Selanjutnya moderator yang bertanya nih Pak. Oh iya boleh. Jadi saya ini kan kebetulan saya ini PPK, Pokja, dan PP. Wah, banyak honornya Pak Nasir ini. Terus gimana Pak? Nyusun untuk Madya. Insya Allah tahun depan. Wih, Tapi mantap. kalau lihat seperti ini passing grade-nya 70, saya takut tidak lulus, Pak. Terlalu tinggi 70, Pak. Ini kan Turunlah passing grade, sedikit. Pak Nasir, ini kan passing grade untuk uji personil lain. Pak Nasir kan fungsional PPJ. Enggak pakai itu ya, alhamdulillah enggak pakai itu kan. Kalau Itu kan pakai nanti itu, BK, KBK kompeten belum kompeten atas sejauh ini kan kalau fungsional PBJ diklat penjenjangannya kan wawancara Pak Nasir. wawancara, oke, mantap. Kalau mudah-mudahan berarti sesuai. Nah, kemudian Pak, tadi kan Pak Cak Rangga tadi kan menyampaikan personil lainnya itu kan ada polisi, tentara, kan, TNI. Nah, kalau misalnya nih pegawai kejaksaan, apakah termasuk personil lainnya, Pak? Sepemahaman saya Pak Nasir di Kejaksaan Agung saja sudah punya JFPPBJ Pak, banyak jumlahnya Pak. Banyak Jadi ya. dia personil lainnya itu hanya PPK-nya Pak. Personil lainnya hanya PPK-nya. Ya, untuk kelompok kerja dan PP dijabat oleh fungsional PBJ. Bu, berarti beliau misalnya di daerah kami ini ada Kejari nih, bisa minta kami dong Ya. untuk jadi PPK. Mereka juga punya Pak. Punya, alhamdulillah takut.
Tapi kan bisa itu kan di lampiran SE halaman terakhir Pak Nasir. Itu Siap. kan ada efisiensi kan. Mm-mm. Di situ ada salah satu upaya yang dapat ditempuh KL Pemda Pak Nasir untuk eh, se- belum terpenuhinya ini Pak Nasir ya. Siap, siap. Udah Mana? tampil besar belum Pak Nasir? Udah ya? Ya, udah jelas. Nah, ini Pak Nasir ya, yang paling kiri ini ya. Mm-mm. Untuk mengatasi belum terpenuhinya kebutuhan pengelola PBJ, maka KL Pemda dapat minta bantuan dari KL Pemda lain. Jadi bisa saja Pak, memang eh, Kejaksaan Negeri di tempat Pak Nasir minta bantuan untuk pengelola PBJ karena si kejaksaan ini kan tidak termasuk yang dikecualikan dari kepemilikan JFPBJ Pak. Gitu Hmm, Pak Nasir. Jadi dia artinya harus boleh. dilaksanakan ya oleh. Jadi boleh kalau dia meminta Pak. Tinggal kita yang mau Gitu atau Pak tidak Nasir. ya. Ya namanya diminta. Oke, Pak. Kita ya lanjut ke yang sudah resen ini. Pak Eko, rumah Udah habis sakit sesi tanya lanjut nih. jawabnya. Nggak bisa, nggak ada lagi. Ada nih, Mas Eko habis Pak Mas Eko. Eko. Silakan Pak Eko. Ya, Di Assalamualaikum Mas Nasir, Mas Naga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini Mas Naga. Yang pertama Ya, terkait PP. PP itu kan tadi sesuai ketentuan, yang lulus MUOC itu sebenarnya belum bisa melaksanakan kegiatan sebagai pejabat pengadaan. Nah ini kan jadi ambigu, jadi timbul pertanyaan atau keraguan ya, bagi sertifikatnya. Yang pertama, tujuan LKPP untuk buka sertifikasi pejabat pengadaan oleh MUOC itu kira-kira apa? Dan kira-kira yang sudah bersertifikat MUOC itu kewenangannya sebatas mana? Ini seperti itu pertama. Yang kedua mengenai POMIL Mas Rangga. Untuk POMIL ini mengenai dengan apa? terbitnya SE LKPP nomor 1 2024 ini terkesan seolah-olah eh, nggak usah hukum nggak apa-apa, salah seperti itu. Sehingga dari Betul, yang Mas. sudah lulus itu kadang merasa merasa diabaikan. Apa gunanya hukum dan sebagainya. Nah ini apakah ada ketentuan-ketentuan, misalkan persentase untuk komposisi dalam satu pokmil itu yang hukum berapa, yang tidak hukum, yang boleh tidak hukum berapa, itu apakah ada ketentuan seperti itu, Mas Raga? Mungkin itu aja Ya, Mas Raga. Terima kasih, Mas Raga. Izin. ya. Oh ya, Mas Eko kan di kepolisian ya, Mas ya. Ye. Oke. Sebenarnya gini, Mas. Sebelum Kepdep 46 terbit ini itu ada Kepdep 2 2022 tentang mutu uji kompetensi, Mas. Di situ sudah jelas disebutkan ya bahwasannya yang wajib punya yang mengikuti uji kompetensi itu termasuk pejabat pengadaan. Nah, kemudian kalau ditanya apa maksudnya MOOC, jadi begini, Mas, dengan MOOC, saya nggak tahu ya, nanti yang sebelum terbitnya 46 ini, Mas ya. Sebelum terbitnya 46 ini, dulu kan model ujiannya masih portofolio. Ya, Kemudian dilakukan wawancara. Nah, portofolio ini kan bisa didapat dari dokumen hasil sendiri atau hasil pelatihan. Nah, boleh jadi diadakan MOOC ini siapa mau ikut gitu ya supaya punya ilmu untuk nanti menghadapi wawancara plus punya portofolio yang diajukan untuk proses wawancara. Nah, ketika muncul 46 masih ada MOOC PP, MOOC-nya kan nanti ada uji tulis tuh Mas di 6 ya, indikator kompetensi. Nah, ya, nanti pembelajarannya melalui MOOC gitu Mas. Jadi kalau dia sudah dinyatakan lulus menyelesaikan MOOC, khusus PP nih ya, PP, sertifikatnya maka bukan sertifikat kompetensi sebagai PP, tapi sertifikat telah menyelesaikan. Walaupun bunyinya kan agak berbeda memang di iya, sertifikatnya. iya, Secara ketentuan ketentuan begitu. Nah, kemudian dengan adanya SE sebenarnya Mas, tanpa dia ikut MOOC PP tapi punya tingkat dasar kan jadi bisa ditugaskan. ya, ya itu. Jadi bisa ditugaskan. Oke, gitu Mas. Maksud MOOC-nya. Jadi membekali lah persiapan untuk uji kompetensi PP. Kemudian bagaimana persentase penugasan? Sebenarnya di SE, Mas Eko ya, terkait dengan pemenuhan personil lainnya tadi, kalau Pokja itu minimal 3, katakanlah 3 gitu ya, untuk pengadaan barang jasa, tender yang biasa-biasa saja gitu ya, Pokja pemilihan umum butuh 3, maka kalau dipersentasekan, sebenarnya kan begini Mas ya, dalam hal ini ya.
belum memiliki kompetensi, di tempat Mas Eko belum punya kompetensi, yang punya kompetensi katakanlah cuma 2 gitu ya. Maka pelaksanaan tugas Pokjanya wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 orang personil. Jadi kalau dia Pokjanya 3, maka 1 harus punya. Mas Eko punya 2 nih di Bayangkara, di Rumah Sakit Bayangkara. Berarti kalau dia Pokjanya 3, itu prioritas dulu tuh 2. Satunya siapa? Satunya personil lainnya yang punya tingkat dasar atau level 1. Nah, jadi berarti persentasenya sudah 2:1 tuh Mas ya. 2:1 berarti sekitar 66% banding 33%. Oh, tapi ternyata di Rumah Sakit Bayangkara paketnya banyak, maka yang dibikinlah 2 Pokja. Maka yang tadi si TNI Polri yang sudah punya sertifikat kompetensi Pokja tadi, Pokja A1, Pokja B1. 2 sisanya diambil oleh personil lainnya yang punya sertifikat tingkat dasar level 1. Berubahlah persentasenya. Jadi 33 66. Kurang lebih sih begitu Mas, karena minimal 1 nih di sini disebutkannya. Wajib 1. Itu Mas. Jadi sebenarnya kalau ya ini kan kalau orang hobi bacanya dari belakang Mas ya. Jadi yang penting punya tingkat dasar atau level 1. Padahal kan ini tata urutan gitu loh. Tata urutan. Jadi kalau orang dicek kan Pokjanya siapa? Oh, ABC. Oh, A punya kompetensi sebagai Pokja nggak? Punya. Ada berapa yang punya kompetensi Pokja nih di Rumah Sakit Mas Eko? Ada 2. Ditugaskan nggak Pokjanya? Padahal ketentuannya wajib. Dari situ kan sebenarnya sudah tidak sesuai. Karena prioritasnya tetap si yang punya kompetensi. Gitu Mas ya. Jadi mudah-mudahan SE ini hanya untuk memfasilitasi di tahun ini aja nih Mas. Gitu kan. Ternyata bukan hanya kami yang jawab Mas ya. Teman-teman di Polri pun yang sudah punya kompetensi ini juga Mas ya. Mengeluhkan ya. Buat apa saya punya? Kalau pada akhirnya bisa dengan tingkat dasar atau level 1. Memang Polri kan lewat ini banyak benar ya Mas ya kemarin di akhir tahun yang ngambil PPK dan Pokja dan PP ya. Itu sih Mas kalau dikaitkan ke SE-nya, ke SE-nya. Jadi ini ketentuannya persis sama ketentuan yang JF di 74B. Hanya bedanya di sini disebutkan personil lainnya. Kalau di yang JF kan pengelola PBJ. Gitu sih Mas. Mudah-mudahan menjawab matur nuwun. Pak Nasir, Mantap sekali. Semoga Pak saya kira mau Eko, pantun. semoga Pak Eko bisa mengerti dan sudah terjawab biar tidak Saya gamblang kira lagi. semoga Pak Eko lekas sembuh kata Pak Nasir. Menonton beliau di rumah sakit. Kita lanjut dulu ke yang kolom chat dulu, 2 pertanyaan kolom chat nih. Baru kita ke resen. Pak Satriotomo mohon disabar sebentar. Nggak Dari usah dia Pak itu orang Lampung lah. Nosin. Dari Pak Nosin Lan. Mohon tidak menggunakan singkatan. Itu Ibu debat debat. capres. Gak usah dibaca Pak Pak Nasir. Astawa. Pak Astawa. Mohon izin bertanya terkait ketentuan dalam Perpres 12 2021 khususnya mengenai ketentuan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK maka PA KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Sepertinya ini apakah dalam hal tidak ada penetapan PPK PA KPA wajib membuat penugasan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Wah, tadi sudah dijelaskan itu. Mengingat tidak ada kata dapat atau apa boleh PA KPA tidak menugaskan PPK untuk melaksanakan tugas PPK. Matur nuwun, silakan. Pak Silakan narasumber, Pak Cak Nasir Rangga. dijawab. Silakan Pak. Ya betul Pak Jawan Astawa ya di Perpres 12-nya memang di mana ayat 3 itu ya. Di situ tidak ada kata-kata dapat gitu ya. Dalam hal tidak ada penetapan PPK, artinya PPK-nya dijabat oleh PHKPA kan pada PBJ di APBD, maka menugaskan PHKPA menugaskan PPTK. Tapi tidak juga ada kata-kata wajibnya, Pak. Jadi penugasan ini kan pelimpahan mandat ya istilahnya ya, yang kewenangannya tetap ada di PHKPA. Maka dia dibatasi, Pak. Hanya huruf A sampai M. Huruf A sampai M. Tidak termasuk yang ayat 2 nih. Yang melakukan tindakan sama perikatan itu tidak termasuk itu. Gitu. Jadi ya
silakan si PA-KPA-nya ini membutuhkan nggak untuk menugaskan PPTK. Karena pengertian PPK sendiri kan pejabat yang diberikan kewenangan kayaknya udah sering dibahas Mas Klis juga ya. Ini saya pernah bikin matriks Pak untuk di tempat saya gitu ya. Karena Desember kemarin ramai juga kan. Jadi kalau kita lihat kewenangan KPA di Permendagri ini ABCDFG. Kemudian kewenangan P yang dilimpahkan KPA ABCDFGH itu. Memang eh, kalau bicara kewenangan sudah dimiliki ya. Kenapa dia di per PP 19 tidak wajib punya kompetensi gitu ya. Sudah dimiliki nih memang kewenangannya. Beda ya Bapak Ibu ya dengan tugas yang kanan ini ya. Nanti kalau dirasa perlu, tidak ada penetapan PPK nih. Maka PA-KPA merangkap sebagai PPK. Tugaskanlah PPTK Pak yang punya kompetensi atau cukup tingkat dasar level 1 berdasarkan SE. Dia cuma boleh bertugas yang huruf A sampai M. Sampai sini Pak. A sampai M. Gitu. Yang sisanya gimana? NOP sama yang ayat 2-nya kembali ke yang memberi mandat. Jadi tergantung, silahkan Pak, dibutuhkan atau tidak. Harusnya dibutuhkan ya, harusnya. Karena yang ini tugasnya ini kan banyak, banyak. Itu Pak Nasir, Ya, mudah-mudahan mantap. menjawab. Dan harus menjawab, Pak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke raise hand nih. Nanti Pak Satriotomo sudah ngambek nih, turun tangan nanti. Iya ini Pak Silakan. WB Warner Bros. Warner Bros. Oh, Satrio Warner. Tomo. Lanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mantap. Ini Mas Rangga, Cak Rangga, ini terkait dengan apa kemungkinan buruknya ketika penugasan pelaku pengadaan dalam hal ini pejabat pengadaan yang enggak mengikuti prioritas dalam SE nomor 1 2024 ini. Karena di daerah kami ini Jebak ya Pak ya. masih seperti dengan tradisi sebelumnya yang tadinya pejabat pengadaannya dia tidak mengambil dari unsur JF, ketika melihat SE ini ya melihat yang aturan yang terakhir tadi itu masih boleh ya, berarti ini apa mereka nggak minta dari JF gitu. Nah itu aja, terima kasih. Itu rekomendasi dari Mantap. UKPBJ-nya atau gimana Mas? Apa langsung Enggak, sendiri OPD menetapkan? OPD sendiri. Kalau di kami sih ya, dia harus meminta dulu perkara nanti penugasannya yang berkedudukan si PNS. Karena yang kan boleh ya. Sekarang punya JF 60, 100 kalau dirasa masih kurang kan masih boleh menugaskan tuh kalau SE-nya. Kalau di kami OPD harus ada bukti permohonan pengajuan PP-nya dulu. Nanti rekomendasi dari UKPBJ siapa? Apakah JF atau kalau dirasa tidak cukup boleh mengangkat sendiri di OPD-nya. Itu sebagai dasar untuk penerbitan SKPP-nya tuh, Mas. Kalau di kami ya, sebagai bentuk Ya. kontrolnya. Jadi tetap aja kalau dia mau ngangkat sendiri, bersurat dulu. Gitu. Karena kan manajemen penugasannya ada di kepala bagian kan. Karena Ya. kewajiban memiliki JF tadi, Mas. Gitu. Berarti kan saya udah punya JF nih. Tempat saya udah punya JF 12 orang. Gitu. Nah, maka minta nih untuk proses pengadaan langsung mengirim surat nih si kepala dinasnya. Kemudian nanti kita rekomendasikan A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah, ternyata setelah semua direkomendasikan masih ada dinas yang belum terpenuhi. Di kami contohnya dinas PU ya. PU, maka kami rekomendasikan untuk mengangkat sendiri dengan kriteria mengacu kepada 74B. Gitu sih Mas. Jadi prioritasnya, saya tahun ini dapat pejabat pengadaan 5 satker ya. 5 satker gitu Mas. Sudah dibagi dulu kita, dibagi habis nih 12 JF ini. Paling begitu sih Mas. Sanksinya nggak ada Mas. Kalau sekedar SE Perpres tak mengatur sanksi nih Mas. Beda antara aturan dengan hukum Mas ya. Kalau hukum kan biasanya disepakati oleh apa perwakilan pemerintah dan perwakilan kita kan ya DPRD dan ini muncullah undang-undang mengatur sanksi kan.
Kalau peraturan aja kan tidak ada sanksinya. Itu aja sih, Mas. Coba begitu, Mas. Coba begitu ya di Lamsel ya. Oh, diintervensi dari UKPBJ-nya. Wes urung iki, Mas Wahyu. Ya udah, cukup. Makasih. Ini bajunya tak pakai nih. Oh Hei, iya iya iya. weh, orang ganteng, belum- Ipi. Belum ada Mantap. transaksinya itu, belum ada piutangnya. Mas Kami Roman Jombang tuh Pak Nasir. Pak Satrio Tomo, Warner Bros. Sudah selesai, sudah oke kan? Kita lanjut ke Pak Rohman. Wah, ini PPK asli nih, Pak Rohman ini. Ini Iya. suhunya PPK ini. Pak Rohman silakan di-unmute dulu tuh mic-nya. Ini ya PPK asli nih. Emang Silakan, ada PPK Pak. buatan. Terima kasih Pak Nasir, waktunya Pak Nasir. Belum Pak, Apa, Mas kami belum Roman? PPK Pak. Kami masih pemula Pak, CF pertama Pak. Wah, Kebetulan ini mau saya tanyakan kepada ahlinya yang kaitan dengan SDM PBJ nih, Mas Rangga ini. Iya, Mas. Kebanyakan di daerah itu kan pasti carinya itu cari yang termudah. Karena Betul. ini SE ini adalah SE relaksasi, apalagi kejadian di beberapa daerah itu banyak PA KPA itu yang tidak mau jadi PPK Pak. Iya. Karena apa? Dia mungkin tunjangannya oke, banyak yang mau. Tapi begitu tahu resikonya terkait pengadaan jasa itu banyak yang dialihkan. Bahasanya Pak Muji itu mungkin mitigasi resiko. Dibagi, Milik. ya, dihindari kan gitu ya. Nah, dikasihkan ke bawahnya Pak. Bawahnya ke Kabit. Kalau Iya. Kabitnya dengan alasan tidak punya sertifikat PPK TPC, akhirnya pindah ke staf. Dengan adanya Kabitnya relaksasi. tadi tidak di KPA kan ya, Mas? Enggak, Pak. Karena untuk KPA itu kan Oke. nanti pengelola keuangan akan membengkak juga nanti ondor-ondornya itu, Pak. Apalagi Ya. nanti di relaksasi ini dimuncul satu kemudahan bahwa untuk jadi PPK itu cukup level 1 atau level dasar. Betul. Yang Betul. terakhir, akhirnya beberapa kejadian itu di daerah kami itu PPK ini ya staf yang paling bawah itu. Ya. Nah, ini kan artinya kan juga pada saat kami memaksa kalau harus mestinya ya PPTK minimal atau paling enggak PA. Itu kesannya kok kita mempersulit, menghambat pembangunan kan gitu lah. Barangkali dengan edaran ini sih mungkin tujuannya baik secara nasional, tapi paling enggak ada batasan lah. Sampai kapan relaksasi ini? Karena pemenuhan itu bukan dari level bawah, Pak, tapi dari komitmen pimpinan. Selama nggak ada sanksi, saya yakin tidak akan terpenuhi sampai 2030 tidak akan terpenuhi. Karena apa? Resikonya dengan itunya nggak sesuai, nggak sama gitu loh. Jadi kemarin itu pada saat kita menghimbau untuk banyak kabit atau kasih atau subak atau apa sih jenisnya untuk ikut PPK TPC, itu dia sengaja nggak mau. Karena apa? Ya laki-laki. Dia nggak jadi PPK. Dan ini mungkin yang biasa jadi acuan dari beberapa, mungkin dari LKPP, kalau niatnya relaksasi bagus, sebenarnya ya bagus juga, cuma kapan batasannya? Terus sanksinya apa? Dan saya juga lebih cenderung usul kemarin itu di RB, penilaian RB yang kemarin siapa Mas Rangga atau Mas Arief bilang tuh, salah satu indikator RB itu ya dimasukkan di situ. Jadi akan ada sanksi. Kalau nggak ada sanksi, walaupun kita nggak penuh, nggak masalah. Beda dengan kayak kemarin, pandemi. Harus anggaran disisihkan berapa persen. Kalau enggak, dana pusat dipangkas. Daerah bingung, Mbak. Kalau nggak ada sanksi, ya sudah. Diambil aturan yang terbawa. Toh SE kan bukan dasar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya khawatirkan nanti, ada dari teman-teman kiri kanan itu pada saat dia memeriksa, dari kami, JF, itu lebih enak. Karena kami dibantu oleh personil lainnya. Nah, dari sisi kebijakan, kadang-kadang teman-teman JF itu kan taat aturan, harus memiliki A, B, C, D. Lah teman-teman nggak mampu, yang personel lainnya, diperintah pimpinan, udah kamu proses ini. Karena perintah pimpinan dilakukan, nggak tahu salah benernya karena nggak kompeten, dilakukan. Nah kami ya juga merasa terbantu aja, wong kami nggak ditugaskan. Sementara di kami kan juga nggak ada pengurangan poin, angka kredit. Toh yang penting di akhir tahun baik 100%, Baik. sangat baik 150% kan itu aja, Pak. Dan itu lebih Iya. ringan di kami sebenarnya. Tapi juga saya kadang-kadang merasa miris. Kasihan di teman-teman lainnya gitu loh. Artinya kan ini kan juga perlu dikomunikasikan. Barangkali untuk
kadang-kadang kami juga ingin ideal, tapi idealis kami itu akan berdampak pada pengamatan pembangunan, sehingga nanti kami nggak bisa ideal ya. Akhirnya kami ya cuma diem, ngikuti pimpinan gimana maunya gitu aja. Jadi mungkin usulan kami, atau mungkin menurut Mas Rangga itu baiknya bagaimana sih? Relaksasi itu kira-kira sampai kapan? Apakah SE juga kuat nanti buat dasar? Sementara itu Mas, Siap. terima kasih. Wah, ini curhatan nih, Cak Rangga. Curhatan curhat Kalau dari sekarang Pak mah Rahman nih. ya udah dijawab Mas Roman, Pak. Kalau sekarang mah nggak ditugaskan ya nggak apa-apa. Yang penting jadi anak baik kan, Pak. Iya, yang penting TPP-nya full, gajinya full. Itu aja Pak Rahman. Tidak Jangan, ada Mas betul. Nasir. Oke. Loh, Mas Roman, ya sebenarnya kan kemarin kan setelah apa uji publik ya, SE itu kan sorenya kan kami tuh dari organisasi profesi ya. Itu yang salah satu kita usulkan ya memang tak ya makan tadi Mas ya bedanya hukum dengan aturan itu kan beda gitu ya. Aturan ini kan ditetapkan oleh kementerian lembaga terkait gitu ya. Nah, kita keluarkan jadi ini sendiri Mas, indikator sendiri di TKP. Kalau sekarang kan eh, walaupun nggak punya JF nggak mempengaruhi nilai gitu kan. Nah, kalau dikeluarkan dari ITKP berdiri sendiri gitu, tetap di ITKP tapi indikatornya berdiri sendiri itu punya punya bobot yang lebih besar gitu ya. Tapi sepertinya belum diakomodir gitu ya. Nah, kemudian sampai kapan ya? Sama tadi pertanyaan Pak Muji ya, kita juga belum tahu nih Mas ya. Tapi seharusnya gini, seharusnya Perpresnya bilang wajib gitu ya. Pemerintah daerah wajib punya JF PPBJ untuk melaksanakan Pokja dan PP. Kalau pemenuhan JF ya, kalau wajib gitu ya. Kalau kita yang Muslim nggak dikerjakan kan dosa nih. Nah, kemudian tapi dosanya senasional, maka dibuatlah edaran antisipatifnya nih supaya nggak berhenti nih proses pembangunan yang seperti kata Mas Roman tadi. Muncul alternatif. Harusnya kalau melihat dari sisi itu disiapkan di tahun ini, harusnya disiapkan tahun ini pemenuhannya. Memang lagi-lagi ancamannya harusnya sanksi. Ya mudah-mudahan nanti bagian dari indeks reformasi birokrasi salah satunya selain PDN, e-purchasing, ini pemenuhan sumber daya mengelola fungsi PBJ. Mudah-mudahan Mas ya kita nggak tahu kebijakan setelah SE ini keluar apa gitu ya. Kemudian terkait PPK gitu ya. Ya sebenarnya ya ini memang kembali ke selera ya Mas ya. Kalau saya bilang sih selera pemerintah daerahnya nih, pimpinan di pemerintah daerahnya. Kalau aturan udah detail banget, aturan udah detail banget tuh ya. Buktinya di tempat saya tidak ada lagi PPK selain PA KPA. Nah, itu kan tergantung sudut pandang kepala daerahnya gitu Mas. Dia memahami itu gitu. Jadi tidak ada lagi PPK yang bukan dijabat oleh PA atau KPA. Bahkan kemarin sempat ada surat edaran di tempat kami, PA pun harus punya kompetensi PPK tipe C gitu ya. Tapi akhirnya relaksasi, KPA aja dulu. Untuk apa? Oh, mereka kan udah lihat nih ada bocoran draft perubahan Perpres yang di pasal 8 ditambahkan KPA yang merangkap harus punya kompetensi. Nah, persiapan itu katanya. Maka sekarang KPA di tempat kami pun harus punya kompetensi walaupun secara aturan tidak wajib PPK tipe C. Itu sih Mas. Jadi ya pada akhirnya normatif ya jawabannya ya. Memang kebijakan ada di tingkat kepala daerah. Kita hanya membuat telaah, menyampaikan. Nah, ini kewajibannya, ini dasar aturannya. Tapi ketika ditanya kalau dilanggar sanksinya apa, ya nggak ada. Gitu. Cuman kita antisipatif terhadap pemeriksa yang paham akan SE. Gitu. Kan itu sudah dibunyikan detail ya di SE ya. Kata-katanya di yang pemenuhan PPK. Nah, oke. Dalam hal belum dan atau masih belum memenuhi kebutuhan PPK, maka dapat dilaksanakan oleh urutan selanjutnya. Ini bahasa urutan selanjutnya ini harusnya punya checklist berapa pengelola PBJ. Dari sekian banyak pengelola PBJ, apakah masih tersedia ruang untuk ditugaskan sebagai PPK? Kalau nggak ada, coret. Baru mau turun ke yang kedua, yang punya kompetensi PPK tipe C. Cuman yang tadi saya bilang, pertanyaan Mas Eko tadi kan, Mas Roman ya. Kita mah hobinya lihat dari bawah, karena yang paling gampang. Tingkat dasar atau level 1 aja. Gitu. Itu sih Mas. Jadi
perlu ini memang perlu keseriusan juga ya dari pemerintah pusat. Kunci aja akunnya nih. Kalau tidak punya sertifikat, seru tuh kalau kayak gitu. Gitu. Maka kalau kami intervensi dari organisasi profesi ke JF, Mas. Tahun ini kita coba cross check benar manajemen penugasan ya. Itu yang kami usulkan salah satunya manajemen penugasan. Jadi kalau tempat Mas Wahyu ada 12 JF, itu harusnya paketnya 40 bagi rata tuh. Nanti non JF-nya berapa? Itu kelihatan tuh di sistem harusnya. Kemendikbud yang sudah melakukan. Nah, kita coba mantau itu supaya bahan laporan atau tindak lanjut SE ini. Di kami IFP intervensinya ke yang pemenuhan JF, Mas. Mungkin bisa bersurat juga tuh kan. Nah, nanti kalau suratnya mengacu ke SE ya jadi jalan keluar lagi. Itu sih Mas Rohman. Apa curhatnya saya balas curhatan juga ya. Nah, kita udah berupaya itu. Udah berupaya uji publik udah ngasih usulan. Kan yang Oke, Mas kami Lukman. yang agak buat kita JF Mas ya. Kan sekarang jadi tidak ada bedanya yang sudah punya lebih dari 60% dengan yang belum punya 60%. Jadi tidak ada bedanya. Karena di SE-nya itu kalau dirasa masih perlu, karena waktu itu kan ada keluhan dari salah satu lembaga ya, dia punya JF banyak tapi hasil penyetaraan belum punya sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1, maka tidak bisa ditugaskan sebagai Pokja PP, tapi statusnya JF karena disetarakan. Ternyata diakomodir di SE-nya. Mau Anda punya 60, nggak 60, udah punya full 100 saja kalau dirasa kurang, bisa masih menugaskan tingkat dasar atau level 1. Itu sih kalau dari sisi JF Mas ya, yang nggak kurang 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 pas aja gitu menurut kami. Pak Nasir, kembalikan. Oke, Pak Rahman, semoga kita tunggu selanjutnya lah ada kebijakan selanjutnya. Mudah-mudahan kebijakan selanjutnya dari LKPP lebih mencerahkan kita lagi. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah 3:30 nih, 15.30. Tapi ada 2 pertanyaan lagi, 3 pertanyaan lagi yang di kolom chat. Carangga kita jawab dulu dari Ibu Evita Diana Sukma. Izin bertanya, jika pengalaman sebagai pejabat pengadaan sudah lama sekali, dari tahun 2009 sampai 2012, apakah bisa dipakai sebagai pemenuhan persyaratan sertifikat kompetensi pejabat pengadaan? Lanjut, Ibu silakan Evi Pak. ini, ya Ibu Evita ini dari mana dulu Pak? Kalau Ibu Ini Evita ini dari pemerintah daerah, kalau dari pemerintah daerah kan tidak bisa mengikuti uji kompetensi pejabat pengadaan, gitu Pak Nasir. Tapi kalau dari lembaga yang tadi dibunyikan dalam Kepdep 46, TNI, Polri, atau BIN gitu ya, maka pengalamannya sesuai dengan Kepdep harus 5 tahun terakhir, Bu. Portofolionya ya, pengalaman yang dijadikan portofolio. Itu harus 5 tahun terakhir. Jadi ya kalau ditarik mundur maksimal di 2019 ya. 2019. Pak Nasir, siap. apalagi Pak Nasir? Oke, selanjutnya kita ke Pak Izhar, KUKPBJ Kabupaten Pindrang. Bagaimana tips and trik kami dalam mengikuti penjenjangan media? Nah, ini boleh nih, satu alur nih. Dengan kami, silakan. Lah orang saya aja belum pernah, Pak. Tapi sekarang kan jadi dipermudah nih, Pak Nasir ya. Di angkatan uji coba yang terakhir ini kan skemanya jadi dipermudah, Pak Nasir ya. Dipermudah. Udah. Dipermudah Apa kelulusan. kelulusannya mah tetap, Pak. Jadi tidak perlu OJT. OJT kan bisa dipersiapkan portofolio apa dokumen untuk dikajinya yang angkatan terakhir ini, Pak. Gitu. Kemarin yang terakhir pengumuman dulu cuma berapa, Pak? 9 ya, Pak. Yang Madya 9 dari 30. 30 apa 20 gitu. Mudah-mudahan yang sekarang nih, yang terakhir ini ntar kita lihat nih yang uji coba dengan skema baru nih. Atau mudah-mudahan nanti bikin ada Kepdep kayak personil lainnya ini ya Pak, untuk fungsional ya. Jadi ujiannya Amin. portofolio dan
tes tertulis, ada ruang untuk menyusun kajiannya. Amin. Gitu kan Pak? Yang berat itu di daerah seperti kami ini ya tender internasional itu yang agak susah. Ya maka kan di yang angkatan terakhir kemarin disiapkan Pak untuk dikaji Pak. Pakai analisis, iya. Ya mudah-mudahan lah beri kemudahan untuk kalau udah gitu sampai pensiun muda terus. Wah, Cak Rangga mah enak. Masih muda, kami ini yang sudah generasi kolonial. Lanjut kita ke Pak Heri Mariono. Nah ini, izin bertanya Pak, kalau P3K itu dikategorikan personel lainnya atau JPBBJ? Langsung aja Pak, waktu Baik, kita lewat. ya. Jadi di salah satu jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K itu adalah JFPBJ, Pak Heri ya. JFPBJ. Berarti formasi dari awalnya si pelamar ini JFPBJ harus punya formasinya adalah JF PPBJ ahli pertama. Maka dulu kan tahun-tahun sebelumnya pengangkatan ini disyaratkan dia punya sertifikat PBJ tuh si P3K Pak. Gitu. Tapi kalau dia P3K formasinya bukan JF PPBJ maka dia kan P3K saja. P3K saja. Nah, apakah bisa ditugaskan sebagai kalau dia berkedudukan di Pemda ya mengacu kepada ketentuan tadi, ASN kan P3K dan PNS. Nah, maka ruang buat P3K yang punya kompetensi atau tingkat dasar bisa ditugaskan dalam sumber daya manusia pengelola pengadaan di personil lainnya, Pak. Ditugaskan sebagai PPK ruangnya, Pak. Karena kalau Pokja dan PP dia harus atau PNS kalau kurang. Nah, itu kan diksi-diksi yang harus kita cermati, Pak Nasir ya. ASN isinya ada PNS P3K, tapi kenapa di 74B hanya PNS? Apakah salah ketik? Oh, enggak. Berarti ASN yang P3K bisa ditugaskan sebagai Pokja atau PP. Bisa. Itu sih Pak Nasir ya. Oke, mantap. Jadi bisa berarti. Artinya Bisa oke, asal baik, Pak. formasinya JF bisa dia, Pak. Bisa kan? Yang penting formasinya untuk PBJ. Dari awal ya, dari awal Dari kan awal. pemenuhan JF itu kan bisa dari jalur P3K kan, Pak. Iya, betul. Apalagi Baik, sekarang Bapak semua Ibu. dari ahli pertama. Nah, itu sudah terjawab semua tuh dari Cak Rangga itu terkait dengan polemik-polemik kita yang lagi rame saat ini, memang lagi boomingnya di Telegram, di WA, masih. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam Telegram MSTC, mudah-mudahan juga ikut webinar hari ini bisa menjawab pertanyaan, kegelisahan, kegalauan yang selalu kurang puas ini dan itu. Nah, ini sudah dijawab semua oleh narasumber kita hari ini. Ahli pengadaan barang jasa dari IP langsung, pelaku pengadaan langsung. Nah, ini sudah jelas semua. Mudah-mudahan terjawab semua. Nah, sebagai penutup nih, mungkin dari Pak Prof nih, Pak Muklis, bagaimana waktunya nih? Pak Prof yang masih, mudah-mudahan masih ada nih. Kalau guru tadi sudah izin, belum sempat. Ada kayaknya Mas Muklis. Pak Muklis. Pak Nasir kayaknya tinggal kita berdua, Pak. Oke. Oh, ada nih, tapi nggak tahu orangnya kemana. Hostnya masih. Masih. Lagi di perjalanan tadi, Pak. Oke. Sambil menunggu Pak Prof, satu pertanyaan lagi nih. Buat Apa, Pak? Cak Rangga nih. Jadi gini Pak, di rumah sakit itu ya, dia kepala rumah sakit itu kan dinas kesehatan, kepala rumah sakit sebagai KPA. Kepala rumah sakit ini kan sebagai KPA tidak punya sertifikat apapun. Sehingga kalau nengok dari penjelasan tadi artinya kepala dinas kesehatan bisa meng-KPA-kan kepala rumah sakit untuk menjadi PPK walaupun tanpa sertifikat apapun ya. Bicara enggak ya? Iya,
Nah, sekarang di rumah sakit itu ada SDM-nya yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi tipe C. Apakah langsung dijabat PPK-nya kepala rumah sakit atau boleh didelegasikan kewenangannya atau mendelegasikan kewenangan kepada pegawai rumah sakit yang punya sertifikat tipe C tadi? Ya, jadi kan pengelolaan pengadaan ini bagian dari pengelolaan keuangan Pak Nasir ya. Maka lihat PP 12, kemudian Permendagri 77, di sana jelas disebutkan kan, pengguna anggaran dalam APBD merangkap sebagai PPK, begitupun kuasa pengguna anggaran. Kemudian di Perpresnya juga sudah dijelaskan, KPA dalam APBD dapat merangkap sebagai PPK. Di Peraturan PP 19 tidak wajib memiliki kompetensi ketika PA KPA merangkap sebagai PPK. Nah, kemudian salah satu kewenangan PA adalah menetapkan PPK kewenangannya. Dulu itu yang waktu rame 2020 muncul surat edaran bersama antara Mendagri dengan Kepala LKPP. Di sana ada ruang mengangkat PPK non PA-KPA kan Pak. Jadi PPK ini kan Bapak Ibu sekarang ini kan yang bisa menduduki ada 5 PPK ya. Pertama PA, kedua KPA, ketiga JFPPBJ, keempat PPTK yang melaksanakan tugas, kelima PPK mandiri kan Pak Nasir. Jadi kalau rumah sakit tadi dirasa perlu dan punya sumber daya yang punya kompetensi, ya silahkan saja Pak. Karena dalam per LKPP tentang pengadaan barang jasa yang dikecualikan, termasuk di dalam BLUD, sumber dayanya kan harus mengacu kepada per LKPP 7 kan Pak. Nah, per LKPP 7 menyaratkan dia punya kompetensi. Jadi kalau dirasa perlu dia mengangkat PPK lagi, ya silakan saja Pak. Asal persyaratan kompetensinya dipenuhi. Oh, pakai SE, asal. Berarti cukup punya tingkat dasar atau level 1, ya silakan saja Pak. Sekarang jadi dengan adanya SE, tinggal pilih berarti Pak. Iya Cak ya. tinggal pilih. Tinggal pilih aja, tidak usah ribet-ribet. Pak Prof, bagaimana nih? Belum muncul juga nih. Tinggal kita berdua nih Pak. Ya, Apakah langsung kontrak berakhir dengan sendirinya Pak. ya langsung closing statement aja lah dari Carangga nih. Siapa tahu dari sambil menunggu Pak Polisi. Silakan Pak Carangga untuk closing statementnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di kelas online-nya MSTC ya. Mudah-mudahan sih ya bisa memberikan gambaran ya atau penjelasan tentang definisi personil lainnya gitu ya. Jadi kalau bicara sumber daya pengelola fungsi sekali lagi cuma 2, pengelola PBJ dan personil lainnya. Nah, personil lainnya personil lainnya dapat ditugaskan 5 tadi ya, PPK, Pokja, PP, Kepala UKPBJ, pengelola LPSE. Yang PPK, Pokja, PP harus lulus uji kompetensi dan punya sertifikat kompetensi kecuali PPK tipe C. Yang Kepala UKPBJ dan pengelola LPSE cukup sertifikat pelatihan. Tahun ini udah mulai akan dibuka tuh. Nah, kemudian terkait kedudukan atau wajib siapa yang bisa memiliki personil lainnya, maka Kepdep 46 mengatur ya. Kalau PPK di KLPD, kalau Pokja PP itu hanya di TNI, Polri, dan BIN. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mengikuti yang di pemerintah daerah, mau mengikuti MOC PP, ya silakan saja untuk updating ilmu dan mengambil ini ya, template-template untuk bisa digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Tapi untuk mengikuti ujian kompetensinya secara aturan dalam Kepdem 46 tidak dimungkinkan karena kewajiban daerah punya JFPPBJ. Itu saja sih Pak Nasir, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Wabarakatuh. Carangga yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Sambil menunggu Kak Prof mungkin masih bisa hadir. Bapak Ibu sekalian, materi ini sangat menarik sekali. Banyak pertanyaan-pertanyaannya, banyak
yang sudah raise hand dan melalui chat. Alhamdulillah kami selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua peserta yang telah meramaikan acara ini. Kalau kita bahas materi ini tidak akan pernah habis-habis Bapak Ibu. Dan juga kalau kita bicara kurang puas, tidak akan pernah puas. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kurang puas, kami silahkan untuk chat pribadi melalui Cak Rangga narasumber kita hari ini. Curhat-curhatanlah sepuas-puasnya pada Cak Rangga. Dan juga kami selaku moderator, apabila dalam penyampaian kami dalam kegiatan ini ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum ditutup, kami tutup dulu dengan pantun. Ke toko bangunan membeli papan. Papan Cakep. dibeli untuk membuat dipan. Cakep. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Bertemu kembali dalam MSTC ke depan. Tahun depan. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan yang didapat ikan betutu. Banyak kali Bapak ini pantunnya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.